Persilakan. Hai semua, selamat sore. Hai, kita undang dulu Kak Raisa hari ini. Kak Raisa, bentar ya. Bentar ya teman-teman. Hai, Miss Dias. Hai Margaret. Sambung sama Kak Raisa. Hai semua. Kita masih menyambungkan sama Kak Raisa ya teman-teman. Selamat malam semuanya. Halo, Sepertinya Po. sinyal. Hai Kak Raisa, halo. Ini aku kok nggak bisa. Aku sudah ini kah? Sudah terlihat kok aku tidak bisa melihat diriku sendiri. Bentar, bentar, bentar. Tadi udah invite loh. Kakak belum bisa lihat diri kakak sendiri. Yes, aduh, sorry banget. Ini aku baru pertama kali nge-IG live. Jadi aku kurang tahu ini gimana ya. Tapi udah muncul sih. Bentar ya teman-teman. Akunya udah terlihat. Udah di tapi masih loading gitu loh kak. Oke. Bentar. Di layar kakak belum muncul juga. Nggak ada di layar info gimana? Udah muncul sih. Bentar, bentar, bentar. Tuh, aku Hmm. nggak muncul tuh katanya videonya. Gimana ya? Kak Raisa videonya nggak muncul nih kata teman-teman. Coba kakak invite aku kak. Caranya gimana ya? Aduh, Tahu gaptek. pengaturan coba kak. Mana ya? Hai teman-teman semua, bentar ya. Kita lagi. Coba aku ini dulu ya. Aku apa ya? Aku batalin kali ya kakak dulu ya, bentar ya. Coba. Ya, aku keluar dulu deh. Gimana sih caranya ini? Coba kakak keluar dulu deh. Nanti aku undang lagi. Oke, teman. Tadi karena ada sinyalnya kurang bagus dikit, kita undang sekali lagi Kak Raisa. Hai teman-teman semua. Selamat bergabung. Hari ini kita akan ngobrol sama Kak Raisa. Jadi teman-teman sambil nunggu Kak Raisa gabung sama kita, teman-teman bisa tulis pertanyaannya di kolom komentar. Ini aku coba undang lagi Kak Raisanya. Semoga dia bisa. Hai Audia Risha. Ayelia, hai. Hai Kak, udah ya? Muncul nggak? Di aku tetap nggak muncul nih, Po. Bingung deh. Kayaknya pengaturannya kali ya. Kita kita tuh nggak ini dulu soalnya. Nggak trial dulu. Gimana sih? Kemarin sih aku Maaf gini-gini ya. aja sih. Aku rubah-rubah. Someone can help me. Oh, Coba-coba. Kayaknya pengaturan ini kakak kali ya. oh, coba sebentar ya. Pengaturan itu loh, kayak privacy IG live kakak coba. Ini malah, Soalnya di tempat aku udah muncul, cuman nggak gerak, cuman suara kakak aja. Teman-teman, ini ya, ada yang bisa bantu nggak ya? Ini kok aku benar nggak benar bisa benar. sebentar? Aku coba ke pengaturan, aku lihat bentar ya, Po. Kita keluar bentar, teman-teman. Kita sambil ngobrol-ngobrol, sambil menunggu Kak Raisa ke pengaturannya. Aku mau sapa-sapa dulu. Hai Kanita, hai Esther, hai Audi, siapa lagi nih? Hai Putri, coba join ulang. Udah sih Put, cuman nggak bisa. Hai Tiara, hai Kak Ulan, ada siapa lagi nih? Hai Margaret, oke. Nah, teman-teman, aku mau tanya, teman-teman kan kemarin kita bahas topiknya hari ini itu karena ada sebuah drama yang lagi ongoing, masih tayang dan belum tamat. Jadi dramanya itu namanya Nevertheless.
drama kekinian, tapi menurut aku ceritanya sangat logika sekali. Jadi nggak yang kayak drama menya-menya gitu. Nah, jadi dari drama itu waktu aku tonton, kayaknya ini seru nih kalau kita bahas sama psikolog langsung. Nah, teman-teman, apakah ada teman-teman yang lagi gabung di sini yang juga nonton dramanya? Hai Kak Eman. Nah, kalau teman-teman nonton, mungkin teman-teman pasti greget ngelihat tokoh prianya ataupun tokoh wanitanya. Nah, tokoh prianya itu kita sebut atau dia punya nama panggilan di media sosial namanya Mas Kupu-Kupu karena dia punya apa? Tato kupu-kupu. Nah, sekarang kita coba join lagi sama Kak Raisa. Apakah bisa? Mari kita lihat. Udah? Apa karena masih berputar ya? Tapi suaranya kedengeran, Kak. Kenapa ya ini? Coba aku nggak pakai. Teman-teman sabar ya. Kayaknya Kak Raisa ini tinggal agak di bukan di Jogja, kebetulan tinggalnya memang. Tapi di kota kok, Nggak tenang gitu aja. juga. Bisa nggak? Nggak bisa juga ya? Wah, Masih gimana dong? muter gitu loh, Kak. Nah, Gimana ya? pakai WiFi juga nggak bisa. Ini aku udah pakai ini nih. Coba pakai mobile data kali ya, Kak. Sinyalnya, Kak. Ini teman-teman pada bantu ini. Hai, teman-teman semua bisa bantuin kita. Apa pakai punya mama aku ya? Coba-coba. Tapi nanti, Iya ya, sebentar ya. Kak, kayaknya itu paket datanya deh, Kak. Enggak, aku udah pakai WiFi juga, terus ganti juga ke ini, tetap nggak bisa. Terus aku Oh, udah ganti apa? Udah nggak nge-log Instagramku lagi kan? ah, Aku pikir karena aku Instagram ternyata enggak. Oke, coba aku ini ke Ibu Ratu dulu ya. nggak apa-apa. Kita ngobrol-ngobrol Pakai lagi. Instagram. Kita tunggu ya, Kak. Oke, Oke. wait, oke. Ini udah. Teman-teman sabar ya. Semoga kali ini berhasil setelah Kak Raisa cari cara bantuan yang lain. Jangan tadi udah pakai wifi nggak bisa, pakai apa yang lain nggak bisa. Nah, topiknya kan memang hari ini kita bahas tentang kenapa sih orang itu sulit berkomitmen. Sebenarnya ini nggak cuma tentang relasi. Mungkin teman-teman yang punya isu atau komitmen isu gitu di sekeliling teman-teman, atau mungkin teman-teman sendiri yang ngerasain kok aku ngerasa susah komitmen ya. Komitmennya bisa banyak sih, misalnya bisa dalam berhubungan, bisa dalam misalnya pekerjaan. Nah, nanti teman-teman bisa sharing sama Kak Raisa dan sama aku hari ini juga bisa sharingkan saat ini. Nah, Kak Raisa keluar bentar ya. Kita masih menyocokkan sinyalnya. Semoga sinyalnya kali ini bagus. Ini tuh mamanya Kak Raisa kali ya. Coba kita lihat. Oh iya, oh, nggak bisa ya. Nah ini, OMG. Kok malah nggak bisa sih? Jahat, teman-teman. Ini benar-benar berdugaan sih. Mana ya? Hmm. Hai Kak, hai Tia, hai Sister. Ini aku mau coba lagi undang. Duh, ini kebetulan kita tadi ada problem di menghubungkan sama Kak Raisa. Jadi tadi kita udah ketemu Kak Raisa, cuman masih menghubungkan ulang. Teman-teman harap bersabar sebentar. Teman-teman bisa sambil join sama kita malam ini, tapi sambil mungkin bisa di-sharingkan apa yang menjadi keluh kesah teman-teman mumpung kita hari ini ngobrol sama psikolog. Masalahnya bisa apa aja sih. Cuman hari ini kita akan bahas tentang sulitnya orang berkomitmen. Biasanya itu karena apa? Nah, akan membahas langsung nanti sama Kak Raisa, seorang psikolog. Kita akan tunggu tetap Kak Raisa untuk bergabung, tapi kok masih belum bisa ya? Aduh, ini aku baru pertama kali soalnya kayak gini. Bisa kali ya? Halo?
Udah gerak sih gambarnya, tapi suaranya kok nggak ada ya? Suaranya nggak ada. Suaranya nggak kedengeran. Aku coba nggak pakai ini kali ya. Udah ada, udah panik. Udah kedengeran, udah kedengeran, udah. Oke, Kita sudah kedengeran, Po? stabilin sinyal dulu kali ya. Kita tenang dulu, kita cari posisi yang enak dulu. Udah kayaknya gambarnya juga udah kelihatan. Kalau teman-teman semua udah bisa lihat Kak Raisa gabung sama kita. Oke. Kak Raisa pakai baju hijau kan? Kok aku agak kecil sekali ya suaranya Ivo ya. Oh, gimana dong ini? Bentar. Ngelawak banget, sumpah ini. Kita memang agak gaptek dikit ya teman-teman, mohon dimaklumi. Udah kok, udah pada Aku coba kedengeran pakai headset ya. Kak Raisa. Halo? Udah kedengeran belum Kedengeran? suara aku? Nah, suara Kak Raisa kedengeran. Sebentar, ini aku tetap tidak bisa mendengar suara Ivo. Oke, sudah? Udah ya, aman ya. Oke, ini 15 menit kita cuma ngurusin soal teknis doang nih. Iya. Oke, karena Kak Raisa sudah bergabung, kita sapa teman-teman dulu ya. Hai, selamat malam teman-teman semua. Nah, semoga Hai, teman-teman aduh. sudah bergabung. Ini sudah banyak kasih masuk untuk bantuin kita bareng hari ini. Kak Raisa, kita boleh senang banget hari ini bisa ngobrol sama Kak Raisa, apalagi membahas soal isu, komitmen isu ya. Nah, sebelum kita Benar, ini suaranya Kak Ivo kok kurang jelas ya? kurang jelas ya. Ini Nah, deket-deket gitu, Kak. ya udah. Aku deket banget, ya ampun, muka semua nih. Sama-sama, nggak apa-apa sama. Aku juga nih kayaknya selayar-layar muka aku semua. Tetap cantik kok. Udah ya, suaraku udah kedengaran ya teman-teman. Iya. Oke, kalau udah kedengaran kesibukan Kak Raisa akhir ini. Kesibukan ya? Sibuk ini aja sih, sibuk menjaga kewarasan di tengah-tengah pandemi kayak gini ya kan. Sekarang sih ya itu, terus ngajar juga. Tapi sekarang lagi libur karena udah selesai UAS dan lain-lainnya gitu. Jadi sibuknya apa? Sibuk bentar lagi mau ada kegiatan yang 3 bulan gitu. Jadi, hah? Oh, ini ya ikatan dinas ya. Iya, bener. Ajat ya. Jadi Kak Ivo, suaranya masih agak-agak nggak, ini terputus-putus loh. Serius. udah Udah kayaknya harus jarak dekat gitu deh kita biar lebih gimana gitu. ini udah kedengeran. Udah. Tapi agak ntar putus-putus gitu. Kayak hubungan aja. Curhat. Oke. Kenalan sama Kak Raisa. Kita kan mungkin dapat jadi deket sama perempuan namanya Ani. Lalu mereka tuh kayak temen tapi oh ini
ada komitmen tapi dapat enaknya. Ya si cewek juga sih. Nah, tapi terlepas dari drama itu, sebenarnya komitmen isu itu kan udah sering banget ya kayaknya kita alami dan mungkin kita nggak sadar gitu loh Kak, kalau kita mungkin bisa menjadi salah satu orang yang memiliki komitmen itu. Nah, kita akan bahasnya dari perspektif Kak Raisa, di mana Kak Raisa seorang psikolog. Nah, kalau Kak Raisa sendiri menanggapi drama itu singkatnya itu gimana sih menurut Kak Raisa? Iya, seperti yang sudah Ivo bilang tadi ya. Aku juga agak ngebut sih nonton film itu gitu ya. Series itu agak ngebut juga. Baru kemarin keluar episode 7 kan. Nah, terus sepanjang nonton itu wah gitu. Sebenarnya dinamikanya tuh ya seputaran relasi romantis gitu sih. Jadi kayak oke, gitu. Kalau secara subjektif ya gemes-gemes gimana juga gitu kan ininya melihat dinamika di dalam entah itu persahabatan atau relasi yang ada di sana gitu, relasi romantis gitu kan. Banyak sekali dinamika dan naik turunnya. Dan seperti yang Ivo bilang, kalau kita mau lihat dari sisi karakter utamanya nih kan ada dua. Memang yang bisa kita lihat gitu ya dari si pria kupu-kupu. Namanya aku lupa siapa ya, Po? Park siapa? Jeon. Pak Jeon. Nah itu si pria kupu-kupu ini memang sepertinya yang mau ditampilkan adalah seorang yang punya commitment issue begitu atau fear of commitment begitu. Jadi dia terlihat sekali ya, maksudnya terlihat apa? Sebentar, aku lupa ini live. Jadi terlihat tidak ingin punya komitmen yang terikat begitu, tapi dia tetap merasa ingin disayangi begitu. Anyway, ini boleh nggak aku agak pause sebentar ya, ini HP mamaku baterainya mau habis. Bentar ya. Boleh. Ada aja. Oke. Kan boleh stok laki-lakinya berapa mana Dia pakai bentar. itu udah kembali. Sorry, astaga, ini sumpah masalah teknis, maaf ya guys. Diriku tidak berpengalaman sekali. Suaraku hilang terus, gimana ya ini? Kita harusnya trial dulu tadi di awal kali ya, Po. Oke, next. Kenapa? Kemarin kan Oke, nggak apa-apa. Kita memang apa adanya gitu ya, konsepnya ini raw. Apa adanya. Kita kan ngobrol-ngobrol, seperti kita biasa aja. Oke ya, lanjut ya Kak. Oke. Aduh, suaraku nggak kedengeran katanya. Kedengeran sedikit-sedikit. Oke. Lanjut ya Kak. Berarti tadi Kakak bilang memang fix ya, cowoknya ini punya tanda kalau aku mau nanya Kak, apakah itu sama Orang apa, Po? komitmen itu sih? Oke.
Mungkin aku lebih ini aja sih ya, kayak dari aku sendiri tuh ngelihat film itu kan dia seperti yang mau ditunjukkan itu bahwa ini laki-laki ini begitu ya, tokoh utama yang laki-lakinya itu dia punya komitmen issue begitu, dan itu yang membuat dia itu tidak mau mendedikasikan lah dirinya itu dalam satu hubungan yang jangka panjang. Nah, secara definisi memang komitmen itu kan ketika seseorang begitu, ketika kita uh, sebentar ya, ini kayaknya handphone mamaku ini banyak kali yang nelpon aku, jadi aku tolak-tolakin dulu nih. Orang sibuk, maklum. Jadi komitmen issue itu adalah ketika manusia itu sulit untuk mendedikasikan dirinya dalam jangka waktu tertentu, apalagi jangka waktu yang panjang gitu. Sebenarnya komitmen issue itu juga komitmen issue itu tidak hanya terbatas pada relasi romantis. Sebenarnya istilahnya itu luas gitu kalau mau bicara soal komitmen gitu. Misalnya pada pekerjaan, terus pada diri sendiri, pada sesuatu hal yang sedang dilakukan begitu. Jadi banyak hal, tapi memang pada umumnya ya banyaknya itu kita mengkorelasikannya itu pada konteks hubungan relasi romantis begitu. Jadi kalau mau bicara soal definisi dari komitmen itu sendiri begitu ya, atau komitmen issue itu begitu. Nah, satu hal lagi, komitmen issue ini munculnya tidak semata-mata karena rasa takut, tapi sangat kompleks begitu ya. Jadi bisa jadi karena latar belakang pendidikan, bisa jadi karena sejarah keluarganya seperti apa, terus faktor lain banyak begitu, apa yang dia alami, experience-nya waktu kecil atau pada hubungan yang sebelum-sebelumnya begitu. Jadi kadang ini memang sulit gitu buat kita membedakan dia ini punya komitmen issue atau memang he atau she just not into you gitu loh. Jadi emang dia nggak mau aja gitu. Jadi makanya sekarang dalam dating 2021 itu kan banyak tuh istilah-istilah relationship yang gimana ya? Yang banyak orang-orang hadapi, kayak misalnya apa ghosting kan. Iya, ghosting yang memang hubungannya tuh dengan komitmen gitu ya, kayak banyak banget ternyata kalau aku baca gitu ya, aku cari-cari di artikel-artikel, kebanyakan tuh Huffington Post. Jadi banyak kayak ghosting, terus ada istilahnya breadcrumbing. Apa tuh Kak? Kalau breadcrumbing itu pernah nonton atau tahu kisahnya Hansel and Gretel nggak? Jadi yang dia ngikutin jejak-jejak rumah-rumah roti kan. Nah, breadcrumbing tuh seperti itu gitu loh. Jadi kalau dalam relasi itu dia kayak kadang-kadang balas chat, kadang-kadang enggak, kadang-kadang perhatian banget, kadang-kadang enggak gitu. Itu breadcrumbing. Jadi kita bingung nih sebenarnya dia gimana sih gitu. Nah, terus ada juga Casper. Iya, terus ada juga Caspering. Casper tahu kan, pernah tahu hantu Casper kan, hantu baik hati itu. Nah, dia kalau Caspering itu dia kayak ghosting tapi lebih halus gitu. Jadi kayak pamit. Ada pamitnya gitu kayaknya ya. Bukan ya, itu Caspering, kayak tiba-tiba tapi dia iya ghosting yang sopan. Lucu-lucu deh, ini diciptakan oleh para milenial. Terus ada juga benching, ada mosting. Wah, banyak kalau kita mau bicara soal dating gitu ya, atau relasi di 2021 gitu. Oke, kita perhatikan ya. Tadi kan Kakak bilang sebenarnya banyak kita dalam relasi, kita dalam pertemanan. Iva, maaf, aku banyak terputus banget, suaramu nggak kedengeran.
banget ya. Mana sih aku ya? Oke, coba Kak Raisa Mungkin dulu. harus lebih dekat. Coba. Oke, oke. Udah kedengaran belum? Iya, iya, oke. Kayaknya harus Oke, konsisten seperti itu loh kamu. ya udah. Kita ulangin lagi. Pas semua. Komitmen itu tapi dalam hubungan pasti sama pasangan gitu. Banyak menceritakan tentang komitmen isu terhadap pasangan mereka. Nah, bisa Kak jelasin nggak? Kalau di Indonesia sendiri kan, kayaknya aku pernah tahu gitu. Sebenarnya budaya kita tuh juga mempengaruhi tentang komitmen isu gitu loh Kak. Itu benar nggak sih Kak? Nah, kalau dari yang aku baca ya, maksudnya aku baca 2 artikel begitu ya untuk pembahasan kita hari ini. Nah, itu kan banyak ditulis oleh uh, orang-orang Barat begitu. Jadi kalau aku lihat dari bacaan itu, mereka menuliskan komitmen itu adalah ketika seseorang itu masuk ke dalam relasi yang lebih legal secara hukum. Jadi kayak menikah misalnya begitu. Jadi ketika justru mereka ini membahas ketika uh, pasangan, jadi mereka sudah berpasangan nih gitu, udah kayak ada dating, istilahnya tuh dating, atau mungkin yang tinggal bersama begitu ya kalau di sana. Nah, kalau dating kemudian mereka baru membahas soal komitmen ke pernikahan. Sedangkan kalau kita uh, ke fasenya, tahapnya itu ke pacaran nggak sih gitu. Ya beda Jadi ya ternyata komitmen ya. itu tuh komitmen itu arahnya ya menuju ke pacaran begitu, bukan yang ke menikah. Itu ya komitmen lebih dalam lagi. Tetapi ketika dikatakan komitmen ya itu ketika kalau di Indonesia ya, atau yang di film itu kan ketika kita ini dating nggak sih, kita ini pacaran nggak sih gitu. Nah, bedanya sih di situ gitu. Jadi sebenarnya kalau kalau boleh yang ini ya bilang lemah gitu kan, secara hukum kan pacaran itu tidak tidak ada legalitas hukumnya ya, lemah gitu. Apalagi kalau menyandang status hanya dekat atau gebetan itu fana gitu. Jadi rentan rentan sekali untuk bisa di ya macam ghosting apa segala macam itu begitu. Oke. Nah, berarti memang cara budaya aja seperti Nggak kedengeran Ivo. iya. Jadi komitmen saya belum secara legal pernikahan. Semacam sepertinya seperti itu ya kebanyakan. Oke. Kalau di Indonesia sendiri kan anak zaman sekarang kan nggak ada arah kemana. Ya jangan-jangan itu ya nggak mau komitmen. Tapi kan tanda-tanda orang yang punya komitmen itu apa Kak? Biar Tanda-tanda kita apa orang pasangan kita nih? pasangan aja deh Kak. Jadi iya tanda-tanda kalau oh nih kayaknya dia punya komitmen issue gitu ya. Oke, menurut artikel yang saya baca, ya biar legit gitu loh. Jadi kalau kita kan bisa melihat nih, catatan begitu ya,
komitmen itu tidak sama dengan cinta gitu. Jadi bisa aja dia itu cinta tapi dia tetap punya komitmen issue, itu bisa banget begitu. Itu bisa aja gitu. Jadi ketika orang sudah dalam satu relasi yang legalitas hukum apa segala macam begitu, itu bisa juga dia tetap punya komitmen issue. Nah, kalau misalnya tanda-tandanya apa sih seseorang itu dia punya komitmen issue gitu ya. Yang pertama, dia tidak invest sama relasi itu. Investnya ya bukan investasi uang itu yang sekarang lagi ini ya, enggak. Tapi bisa jadi kayak perasaan, waktu. Contohnya misalnya, ini kita udah lama banget nih deket atau sudah lama banget apa, tapi dia tidak memperkenalkan kita kepada teman-temannya minimal gitu, nggak usah deh orang tua gitu ya, kepada teman-temannya. Jadi dia yang pertama dia tidak invest gitu, tidak invest waktu, perasaan kepada hubungan. Jadi dia tidak total gitu ya, gitu. Kedua, dia menghindari pembicaraan tentang masa depan, tentang future begitu. Jadi menghindari banget kayak yang nggak mau ngomongin itulah, intinya seperti itu. Kemudian yang ketiga, dia tidak juga enggan untuk sharing apa sih deep talknya dia. Jadi menghindari juga untuk obrolan-obrolan yang terlalu mendalam begitu. Terus ada lagi, mungkin dia bisa bicara soal masa depan, tetapi kita tidak include di dalamnya. Jadi nggak ada kita gitu. Oh, menyakitkan. Jadi bisa ada bicara soal masa depan, tapi tidak ada kita di dalamnya. Kemudian ini yang sangat-sangat teknis ya. Tidak membalas pesan berhari-hari misalnya, kayak 1 minggu, 1 minggu gitu, itu salah satu tanda-tanda orang pasangan ya, bukan diri sendiri nih, belum nih ke diri sendiri, tapi pasangan punya komitmen issue. Nah, ini dari Timothy G. Lake. Jadi yang nulis artikel ini dia seorang psikologis, clinical psychologist juga. Begitu, di salah satu artikel di headline.com. Apa ya judulnya, aku lupa. Tapi bisa dicari, namanya Timothy G. Lake, PhD. Jadi dia juga seorang, jadi dia bilang itu tanda-tanda kalau misalnya pasangan kita itu punya komitmen issue, gitu, Ivo. Aku recap ya Kak, teman-teman yang tadi baru gabung nih, teman-teman didengerin. Ada tanda-tanda kemungkinan kalau kita mungkin jangan-jangan kita saat ini sedang berhubungan sama seseorang yang punya komitmen itu. Karena itu kita terus mungkin dia nggak pernah menceritakan atau nggak mau diajak ngobrol tentang masa depan, future-nya, atau sekalipun dia ngobrolin tentang masa depan, kita nggak ada di dalam ceritanya atau misi gitu loh. Nah, yang terakhir, tanda-tanda yang agak paling kelihatan tuh kalau kita chat dia balasnya bisa sampai seminggu, 2 minggu nggak dibalas. Nah, mungkin itu kalau teman-teman sedang berhubungan sama seseorang yang seperti itu, kemungkinan mungkin seseorang itu punya masalah terhadap komitmen isu. Oke. Iya, bukan, dan perlu dicatat ya, bukan berarti dia tidak ada perasaan yang cinta gitu, karena bisa jadi dia cinta tetapi memang punya komitmen issue begitu. Oke, karena tadi Kakak udah bilang di awal kan, maksudnya cinta sama komitmen itu jelas beda banget ya Kak. Bukan berarti orang yang cinta mau, dan bukan berarti orang yang punya komitmen cinta juga. Intinya tuh variabelnya beda gitu. Oke. Kalau nih kita udah tahu nih Kak, kita udah tahu tanda-tanda seseorang atau kita mungkin lagi berhubungan sama seseorang yang punya masalah sama komitmen isu. Gimana caranya atau kenapa dulu deh? Biasanya itu kenapa sih mereka punya
punya masalah terhadap untuk berkomitmen itu gara-gara apa Kak? Kalau dalam berhubungan ya sama Ya, pasangan. mungkin nggak mereka, mungkin kalau juga kita gitu ya, mungkin ada teman-teman yang kayaknya aku punya komitmen issue deh gitu. Eh, daripada kita dari mending kita juga kan. Nah, jadi eh, kenapa bisa seseorang mungkin gitu ya punya komitmen issue. Jadi kalau kita bisa lihat dari sudut pandang yang banyak begitu ya. Misalnya kita lihat dari kepribadiannya begitu. Jadi bisa jadi dia orang yang punya self esteem yang rendah begitu. Jadi dia merasa dirinya tuh kurang berharga atau bagaimana begitu. Jadi dia punya self esteem yang rendah, punya insecurity dan punya insecurity yang tinggi gitu. Jadi merasa tidak aman gitu ketika dia mulai membangun suatu relasi dengan jangka waktu yang panjang misalnya gitu. Kalau dia dari sisi kepribadian, terus kalau dari sisi kita mau lihat masa lalu dia gitu, kita mau lihat uh, pola kelekatannya dia seperti apa. Jadi misalnya bisa jadi ini terjadi pada pola pengasuhan, bisa jadi, atau ketika dia berproses dalam perkembangannya, dia memiliki pola kelekatan yang sebenarnya ada 4 nih ya, kalau boleh sedikit mengedukasi. Jadi kalau menurut Bartholomew di Baron and Byrne, jadi psikologi sosial gitu ya, dia seorang psikolog sosial gitu ya, pokoknya di psikologi sosial ada 4 nih tipe kelekatan. Yang pertama tuh secure, jadi tipe kelekatan yang aman. Yang kedua itu fearful avoidant, jadi cenderung menghindar, dia melihat negatif begitu ya tentang dirinya dan orang lain. Terus yang ketiga itu preoccupied. Preoccupied ini nih yang dikorelasikan dengan dikorelasikan dengan komitmen issue ini. Jadi dia memandang negatif dirinya sendiri, tetapi memandang positif orang lain. Dalam artian dia melihat dirinya negatif, tapi dia butuh gitu, butuh kayak masih disayang oleh orang lain, butuh untuk masih butuh orang lain untuk memperhatikan gitu. Tipe kelekatannya. Dan yang keempat itu dismissive namanya. Nah, yang berkorelasi dengan orang-orang yang punya komitmen issue itu yang preoccupied itu. Jadi dia melihat dirinya itu negatif, tetapi orang lain itu bisa memberikan kayak afeksi kepada dia begitu. Jadi itu tipe kelekatan itu juga berpengaruh begitu ya kepada orang-orang yang punya komitmen issue. Bisa juga soal ketakutan yang irasional begitu, yang sebenarnya itu nggak bakalan terjadi, orang-orang overthinking lah. Dan juga bisa karena pengalaman di masa lalu dia, entah waktu kecil atau pada pasangan-pasangan yang sebelumnya ketika dia berelasi gitu. Begitu. Jadi bisa kita lihat dari itu ya, kepribadiannya seperti apa, apakah self esteemnya rendah atau insecurity-nya tinggi, attachment style-nya seperti apa, pola kelekatannya seperti apa, atau experience dia ketika di masa anak-anak atau sebelumnya pada pasangan relasi dia sebelumnya begitu. Gitu, Ivo. Itu banyak alasannya. Ya. Tapi complicated ya, namanya juga manusia begitu. Jadi banyak hal yang bisa membuat orang menjadi begini begitu gitu. Tapi itu yang bisa aku sharingkan. Oke. Terus gimana dong Kak? Misalnya nih, tadi kan Kakak udah sharing tanda-tanda orang yang mungkin punya masalah sama komitmen itu, atau mungkin Kakak udah sharing juga kenapa mereka bisa seperti itu. Gimana kalau sebenarnya ini mereka udah sadar mereka lagi bereaksi sama orang yang punya komitmen, apa Kak yang harus sama-sama sadar misalnya Kak, tahu dan pasangannya yang lain juga tahu gitu, apa sih Kak yang harus dilakukan untuk menolong? Oke.
ketika kita tahu ya, sadar ini tentang pasangan ya, lagi-lagi tentang pasangan, belum tentang diri sendiri ya, bahwa aku punya komitmen. Ini kebetulan banget juga aku ada baca artikel juga. Jadi bagaimana kita overcoming komitmen issue misalnya dalam satu hubungan kita gitu ya, misalnya pasangan kita atau diri kita sendiri. Kalau bersama-sama gitu sih, teman-teman gitu bisa kayak couple terapi namanya. Jadi bersama-sama dengan pasangan itu kita couple terapi. Jadi di situ isinya bisa deep talk, apa sih sebenarnya yang dirasakan. Mungkin kan keterbukaan dan merunut benang-benang yang kusut di antara komunikasi kedua orang ini. Terus kita bisa practice komitmen. Jadi mempraktekkan ini yang buat berpasangan, tapi ingin lebih berkomitmen lagi gitu ya dalam satu hubungan yang lebih dalam gitu, komitmen yang lebih gimana ya, lebih lekat gitu kali ya. Nah, kita bisa practice komitmen. Yang pertama tuh spend time. Jadi kita bisa memberikan waktu gitu. Jadi membagi waktu untuk bersama-sama dengan pasangan. Kemudian hal-hal praktis lainnya tuh bisa random traveling misalnya bersama dengan pasangan. Terus bisa deep talk. Terus bisa make plan bersama-sama, misalnya yang sedang berpacaran ingin berkomitmen untuk menikah, jadi membuat plannya itu bersama-sama, misalnya nanti bagaimana soal urusan keuangan, punya anak, tinggal di mana bersama keluarga, misalnya seperti itu. Nah itu, terus kemudian cari mungkin kalau misalnya nih masih kayak single begitu ya, itu juga kita bisa mencari atau melihat dari pasangan yang memang respect sama kebutuhan kita begitu. Emang nih extra work sih, jadi komunikasinya tuh yang benar-benar harus jujur gitu, keterbukaannya itu benar-benar adalah kunci begitu. Itu kalau kita mau yang bisa dilakukan ya, usulan-usulan yang bisa dilakukan oleh teman-teman gitu untuk bisa overcoming commitment issue ini. Kalau tadi kan kalau misalnya kita punya pasangan kalau aku pasangan atau apa yang harus dilakukan Kak untuk menolong kami atau untuk menolong teman sudah aware? Bisa diulang nggak kok pertanyaannya? Tadi terputus. Oh my God. Pelan-pelan aja kali, kalau pelan-pelan tuh lebih terdengar tahu. Tadi kan tentang pasangan. Nah, sekarang gimana kalau misalnya itu terjadi sama diri Pak? Oh, kita yang punya komitmen issue gitu ya? Oh, oke. Saya udah mulai sadar kayaknya, kok kalau aku setiap diginiin, aku kayaknya nggak mau. Aku kalau diginiin, diajak gini aku nggak mau. Jangan-jangan ada masalah sama aku. Oke. Yang bisa diusulkan ya, yang pertama tuh pasti kalau kita sudah menyadari itu udah one step ahead sih. Kalau menyadari, aku nih kayaknya punya komitmen issue karena aku takut banget gitu, kayak udah ada yang mau deket aja ya, takut. Misalnya kayak gitu, udah sadar. Yang pertama sih memang itu paling utama, bukan paling utama sih, maksudnya menurutku itu sudah one step ahead begitu. Jadi ketika teman-teman nih punya komitmen isu dan menyadari itu menurut aku udah bagus banget gitu, aku apresiasi. Terus selain menyadari, teman-teman ya mengenali lagi gitu ya, tadi kan bisa misalnya ngobrol, misalnya teman-teman misalnya effort untuk pergi ke psikolog, ngobrol apakah ternyata akarnya itu karena apa, apakah karena memang self esteemnya yang harus ditingkatkan, insecurity-nya yang harus dikurangi begitu. Nah, sudah sadar mengenali
kemudian kita mengembrace begitu bahwa oh kita punya komitmen issue and it's okay, asal kemudian kita mengelola itu, mengelola apa yang menjadi ininya kita, komitmen isunya itu tadi begitu. Nah, langkah-langkahnya menurut E.B. Johnson, jadi dia ini seorang neuro-linguistic programming. Jadi memang pengembangan diri melalui pola komunikasi gitu ya. Dia salah satu expert di bidang itu. Jadi dia bilang ketika kita punya komitmen issue diri sendiri nih, teman-teman itu bisa mulai membangun mindset, oh ketika aku mau berelasi tidak hanya relasi romantis begitu, kita build relationship-nya itu based in freedom gitu. Jadi kita jangan dulu untuk membatasi diri gitu. Jadi ada freedom di dalam relasi-relasinya kita begitu. Jadi bebas bertanggung jawab ya mungkin di sini gitu. Kemudian dia bilang be open and honest. Jadi memang ya itu tadi lagi-lagi kita harus jujur dan seterbuka mungkin begitu. Jadi jujur dan be honest sih gitu ya. Jadi be open. Kemudian yang ketiga itu in touch with our emotion. Jadi kita memang harus benar-benar juga in touch ya, lekat begitu dengan emosi-emosinya kita sadari emosinya kita begitu. Apa sih kalau misalnya begini aku akan bereaksi seperti apa, jadi dikenalilah begitu. Biasanya habis ini reaksi emosiku apa ya begitu. Kemudian dia bilang juga learn the new ways to boost ourselves. Jadi kita juga berusaha untuk mencari sesuatu yang bisa membuat kita lebih maju begitu kali ya, lebih bersemangat lagi dalam hari-hari lah, dari hari ke hari begitu. Jadi kita mencari jalan untuk kita nge-boost diri kita sendiri untuk jadi pribadi yang lebih baik, yang lepas dari komitmen issue tadi. Nah, ini hal-hal yang praktis juga nih. Yang berikutnya dia bilang invest self-care. Self-care kan banyak ya bentuknya, bisa secara spiritual, physically, emosi, banyak gitu. Jadi kita self-care. Dan yang terakhir dia bilang self-acceptance. Jadi penerimaan diri itu juga perlu kita praktekkan, walaupun itu kayak long life learning gak sih, kayak wah ini akan terus berproses dan berprogres begitu, supaya kita bisa mendedikasikan diri kita pada satu hal dalam jangka waktu yang lama gitu. Jadi tidak hanya dalam relasi kepada diri sendiri, kemudian kepada pekerjaan misalnya begitu. Itu yang bisa diusulkan gitu. Ternyata agak ribet juga ya Kak untuk mengatasinya. Tapi iya, benar. Gimana, Po? Kalau memang kita mungkin aku tidak menangkap pesanmu. Oke. Terlihat dari senyumku kan? Kalau aku senyum ini berarti aku tidak mendengarnya. Aku seperti sedang membaca mimik wajah dan mulutmu gitu. Oke. Tadi kan kita udah bahas nih tanda-tandanya, terus apa yang harus dilakukan, terus gimana cara berdamai, dan aku rasa itu udah cukup jelas sih Kak buat teman-teman yang mungkin lagi berhubungan atau berelasi sama orang-orang yang punya komitmen isu, ataupun teman-teman yang mungkin merasa dirinya bisa menjadi orang tersebut atau orang yang punya masalah terhadap komitmen isu. Ya, kedengeran pasti. Dengar. Ini kedengeran kok. Nanti kamu lihat aja hasil ininya ya. Kita obrolan kita ini kayak gimana. Oke. Sekarang
Kita kan jawab pertanyaan teman-teman yang udah masuk, yang kemarin masuk di Instagram, dan di sini juga ada di IG Live. Kita akan jawab. Takut. Tanya kakak, sekarang materinya apa gitu? Jangan Apa gimana? pertanyaannya boleh pertanyaan yang lain ya, Kak. Misalnya kayak pacarnya siapa? Boleh nggak, Kak? Ayo. Ya selama ya boleh aja bertanya dan aku kan juga boleh aja tidak menjawab kan. Kalau bertanya sih boleh-boleh aja. Oke, pertanyaannya yang ini dari Dika Putri Vindi. Hai Putri, ini kayaknya Putri Hai mengenang masa Put. lalu nih. Jadi pertanyaannya, gimana pendapat Aisyah Tentang orang yang bisa diulang dari situ nggak? Tentang orang yang tentang orang yang ngajak buat komitmen dalam relasi romantis, tapi nggak mau status? Nah, gimana nih Kak? Iya sih mau komitmen, komitmen. tapi ya apa tolong? Iya ya, ini agak complicated juga ya, agak unik ya. Dia mau sama kamu tapi nggak ada status. Sebenarnya Hmm, itu eh, itu mau komitmen berkomitmen. Kenapa? itu termasuk salah satu komitmen isu nggak? Dia ngajak serius tapi dia nggak mau status. Berarti kan dia punya, jadi kalau menurut aku berarti ini kan dia punya sudut pandang yang berbeda ya, sudut pandang yang berbeda terhadap relasi begitu. Di saat orang-orang butuh kepastian, nah orang lain butuh kepastian, tapi yang ini nggak mau, ya udah kita gini aja, itu sebenarnya sama aja nggak sih? Jadi dia kayak membalikkan terminologinya aja. Iya nggak sih? Jadi dia membalikkan terminologinya aja sebenarnya. Terminologi itu kata-katanya aja. Jadi sebenarnya yang dia katakan komitmen itu adalah satu satu apa ya? Satu apa sih? Yang dia bilang nih misalnya ada orang nih yang dia bilang komitmen itu adalah yaitu seperti si mas kupu-kupu itu, bahwa kita menjalin relasi, aku punya hubungan sama kamu tapi aku tidak mau berkomitmen dalam statusnya. Paham nggak maksud aku? Tapi Jadi kan dia itu nggak sama aja mau, sih. iya nggak mau berkomitmen kepada statusnya begitu. Jadi dia tuh sebenarnya enggak, bukan salah ya memandang ini, cuman dia pemahamannya berbeda aja sepertinya gitu. Jadi pemahaman dia terhadap komitmen itu seperti apa, terhadap status itu seperti apa. Ya tadi soalnya kan status itu kalau kita mau lihat dari artikel yang aku baca itu kan, kalau sesuatu yang komitmen itu sesuatu yang punya sesuatu yang lebih tinggi gitu, misalnya kayak legalitas hukum atau di mata masyarakat gitu. Jadi dia punya sudut pandang yang berbeda aja sepertinya ya soal komitmen ini begitu. Pun status itu kan struktur sosial yang dibentuk masyarakat ya, kayak pacaran begitu. Nah ini dari Kak Dini itu mau langsung nikah aja, statusnya langsung suami istri. Lah iya, dia nggak mau status yang gimana, kan berarti dia memandang status itu yang legalitas hukum begitu, yang sudah kayak suami istri itu. Bener nih kata Kak Dini nih komentarnya. Mungkin seperti itu ya, jadi cuman perbedaan sudut pandang dalam satu terminologi aja begitu. Yang Ya, berarti sebenarnya aku mau bertanya justru sama Putri. Jadi sebenarnya aku mau nanya, ini dia komitmennya komitmen apa? Komitmen terus menjalani satu hubungan atau komitmen apa? Makanya aku ingin bertanya gitu kan. Apakah komitmen dalam satu fase yang lebih ini lagi? serius lagi. Begitu.
Semoga pertanyaan Ini Putri cuman balesnya hahaha doang coba. dia mewakilkan tertawaannya relasinya kayaknya kan. Tapi nggak masalah sih, maksud aku bukan berarti dia eh, bermasalah atau bagaimana begitu ya. Mungkin dia punya sudut pandang yang berbeda aja begitu. Toh yang balik lagi ya, kalau misalnya dalam satu relasi itu kan yang benar-benar bisa menentukan, oh dia ini punya komitmen nggak sama aku, oh ternyata memang nggak butuh-butuh banget status itu gitu kan, yang ngerasain tuh pasangan itu sendiri begitu, nggak masalah juga. Nah, ini ada komentar juga, komitmen untuk saling mengenal tanpa hubungan status kali Kak. Ya bisa juga. Makanya kan untuk saling mengenal. Padahal nih hubungan relasinya udah ini loh, udah mungkin lebih dalam begitu dari cuman sekedar mengenal kan. Makanya kan komitmennya komitmen apa ya? Ya mengenal terus-menerus bisa juga sih, kata siapa sih nih, Erdian. Jadi benar mengenal komitmennya untuk saling mengenal terus menerus. Bagi dia mungkin status nggak penting kecuali menikah begitu kali ya. Ya nggak apa-apa juga sih. Tidak perlu khawatir. Pasangan yang anak relasinya Iya. itu ya nggak masalah. Sebenarnya kalau takut sama status itu tuh juga ya itu tadi sih, kalau dia takut sama status, apakah bisa jadi juga dia takut sama satu komitmen, karena kayaknya kesannya mengerikan gitu. Karena status itu kan juga komitmen gitu. Jadi kayak muter-muter aja. Aku khawatir ya Put. Iya, bisa jadi. Nggak mau atau gitu. Jawab dengan cara yang paling bijaksana. Gimana Kak? Waktu itu cara jawabnya adalah pilih mana, pilih punya satu. Status itu bisa juga sepertinya dikatakan komitmen. Oh ini nih, iyalah, ini Putri ini kan perempuan bold gitu kan. Jadi tahu apa yang dimau begitu. Nah ini penting juga nih. Aku jadi ingat sesuatu. Kalau misalnya kita menghindari atau sedang mau berdamai dengan pasangan yang punya komitmen issue gitu, ya memang kita sendiri harus tahu gitu. Apa yang kita mau, apa yang kita nggak mau. Kayak aku nggak mau dong kayak gini-gini doang, kayak misalnya ada yang deket PDKT-nya 5 tahun, gila PDKT apa 5 tahun ya, nggak ditembak-tembak, nggak apa gitu. Nah kalau kamu nyaman sih nggak masalah, tapi kalau misalnya kamu tuh, aku tuh sebenarnya nggak mau kayak gini gitu. Nah penting juga untuk kita firm, untuk kita konten sama diri kita bahwa aku tahu apa yang aku mau, aku tahu apa yang aku nggak mau gitu. Bener banget tuh Kak. Jadi ingat juga. Makasih ya Putri mengingatkan. Orang nih merasa komitmen. Gak kedengaran, Po. Kenapa ya kita hari ini ya? Kalau misalnya, udah kedengaran belum? Kalau misalnya, nah kita lagi deket sama orang, tapi itu orang nggak mau komitmen sama kita, atau emang dia nggak mau komitmennya, kita jangan merasa gagal karena dia nggak mau sama kita atau karena dia nggak mau komitmen. Itu kan nggak salah kita ya? Betul, ada satu buku judulnya It is not your fault gitu ya, kalau nggak salah gitu. Jadi bagaimana kita memahami ketika laki-laki memahami laki-laki ketika dalam satu relasi. Wah, belibet banget. Jadi dia bilang bukan salah kita gitu ketika dia ngeghosting atau nge-PHP-in kita gitu. It's not your fault gitu, bukan salahnya kita. Terus juga ada nih satu juga filmnya
he is just not into you juga gitu. Jadi dia bilang bukan karena kamu, kan kadang ada teman-teman kita tuh misalnya kita, kok dia nggak nelpon aku lagi sih, kok dia tiba-tiba ngilang sih gitu. Terus teman-teman kita, iya mungkin dia takut karena kamu soalnya gini-gini. Jadi kayak ngeyem-yemin hati kita gitu loh. Di film itu bilang jangan dipercaya gitu. Intinya temen yang ngomong kayak gitu. Ya dia memang he is just not that into you katanya gitu. Jadi emang dia memang nggak mau aja, dan it's not your fault juga gitu. Bukan salah kamu juga. Memang dia bukan, kadang kan overthinking ya, kadang kayak di film itu, di film series yang dibahas di awal kan dibilang apa dia overthinking kan, bertanya-tanya apakah aku terlalu clingy ya kalau aku ngubungin duluan, apakah aku terlalu ini ya, jadi overthinking kan, padahal itu bukan salah kita gitu, bukan salahnya siapa-siapa begitu. Emang mungkin dia punya komitmen issue, atau mungkin dia ya memang nggak mau aja kayak oh kamu bukan orang yang pas gitu. Cuman mungkin caranya aja ya yang kadang bisa buat orang trauma gitu, kayak ngeghosting itu tadi kan, itu efek damage-nya tuh wow gitu. Oke. Thank you ya Kak Rai. Lanjut ya, masih ada 2 Ini pertanyaan lagi. Pertanyaan yang ini nih kedua. aku bacain dulu dari Putri nih, kuncinya komunikasi ya Kak, berarti gitu. Iya, benar banget. Iya. Oke, kita lanjut pertanyaan kedua. Pertanyaannya Kak, kenapa ya aku tidur nggak pernah enak, pikiran jalan terus, jadi berasa merem sambil ngayal doang. Nah ini kenapa Kak? Ada bantuan nggak? Atau ada saran nggak? Oh, ini di luar pembahasan kita ya, berarti ya. Banyak sih, banyak orang susah tidur itu terjadi, bisa jadi karena banyak hal gitu. Dia overthinking karena apa? Mungkin karena kecemasan, atau dia sedang dalam kesedihan yang luar biasa begitu, atau dia sedang dalam tekanan, sedang dalam stres yang tinggi misalnya. Nah, kalau kenapanya kan ya, kita kalau misalnya teman-teman sendiri yang bertanya ini nggak tahu kenapa ya aku ya nggak bisa tidur aja gitu, sudah mencoba berbagai cara tapi nggak bisa tidur juga nih begitu. Salah satu caranya tuh memang kalau misalnya kita sendiri sudah tidak mampu, tidak punya kapasitas untuk mengetahui itu, bisa ke profesional sih untuk kita cari tahu kenapa dulu nih akar kita nggak bisa tidur. Apakah karena kecemasan? Bisa jadi. Apakah karena tekanan dalam pekerjaan, atau lagi ada masalah gitu ya, lagi punya krisis, itu juga bisa membuat orang tuh tidak bisa tidur. Uh, Terus bagaimana gitu ya tadi ya? Nggak ada sih Bagaimananya? bagaimana. Dia cuma nanya nggak ada. Dia cuma nanya kenapa nggak bisa tidur. Iya, bisa banyak hal, dan kalau bisa dicari tahu sendiri begitu ya. Salah satu caranya untuk bisa mencari tahu, mengasesmen diri sendiri itu bisa dengan kayak kita zaman kecil gitu loh, nulis buku diary, journaling namanya. Journaling gitu kan sekarang juga lagi digencarkan juga ya gitu, journaling. Jadi kita bisa lihat nanti pola-polanya tuh seperti apa, sehingga kita bisa punya kesadaran terhadap diri kita sendiri, kenapa sih kita bisa susah tidur misalnya gitu, apa sih yang sedang kita pikirkan. Bisa juga itu kan ketidakseimbangan hormon misalnya, bisa juga banyak hal, dan itu komprehensif ya kan. Itu berarti hormon melatonin ya kalau nggak salah, hormon untuk bisa buat kita tidur itu sedang terganggu begitu. Gitu kalau kenapanya. Udah terjawab ya. Pertanyaan terakhir Kak Raisa, nah ini berhubungan sama topik kita. Pertanyaannya, aku sampai situ doang nih aku dengernya. Aku sering sama cowok. Sering dekat sama cowok. Akunya takut banget buat pacaran. Nah, kenapa tuh?
Kok tanya saya? Ya, ya saya nggak tahu. Kenapa ya? Oke, kenapa ya takut banget begitu? Kok aku jahat banget sih jawabnya, maaf ya. Ya, kita bercanda. Eh, Pertanyaan kenapa itu kan juga sudah mengindikasikan bahwa kita sadar ada sesuatu nih yang nggak beres, mungkin ada sesuatu yang mengganggu kita begitu. Nah, balik lagi nih Fok, tadi ke awal, kenapa seseorang itu bisa punya komitmen issue, ya. Jadi bisa jadi ya itu tadi, kenapa tidak mau berpacaran. Sebenarnya perlu dicari tahu sih, takutnya karena apa? Apakah takut ditinggal, takut tidak cukup baik untuk pasangan, tidak, takutnya itu takut putus, takut disakiti gitu. Takutnya takut apa dulu nih? Apakah yang bersifat kayak tadi, aku kayaknya kurang cukup baik, aku takut tidak bisa membahagiakan misalnya. Kan bisa tuh ketakutannya bermacam-macam. Nah itu salah satunya, salah satu penyebabnya ya. Nah itu bisa jadi karena dirimu itu punya komitmen issue dan perlu dicari tahu tadi kenapa. Apakah karena memang self esteem, apakah soal insecurity, apakah memang punya pengalaman traumatis gitu kali, atau pengalaman yang tidak mengenakan sehingga dirimu punya pengalaman itu kan membangun satu ingatan yang, wah kalau aku akan begini nanti aku akan begini begitu gitu. Kalau pertanyaannya kenapa, ya bisa jadi punya komitmen issue atau trust issue juga bisa begitu, nggak bisa percaya pada orang juga gitu sih. Semoga menjawab ya. Semoga menjawab ya. Iya. Oke Kak Rai, tadi udah lumayan ya. Nah, jadi kita mau main tebak-tebakan nih. Kita akan tebak. Kedengeran nggak? Aku tuh takut Kedengaran. Oke. Tebak-tebakan ya, tebak-tebakan. Teman, kita akan tebak. Nanti aku akan kasih polling setelah ini, tapi Kak Raisa juga bisa jawab sekarang. Kita akan tebakan. Drama ini udah episode 7. Minggu ketiga, 3 minggu lagi dia bakal tamat. Kita akan menebak apakah si tokoh pria ini, Mas Kupu-Kupu ini yang tadi punya komitmen, apakah dia tadi berkomitmen atau dia akan dengan Iya, jadi happy ending atau sad ending gitu ya? Gitu. Ya nggak mesti sih aja happy ending. Iya, tapi enggak, maksudnya apakah dia, ini sebenarnya juga tergantung perspektif ya. Happy itu apakah ketika kan ini ada tim Mas Kentang, ada timnya Mas Kupu-Kupu kan. Mas Kentang Ivo tim Mas Kentang apa Mas Kupu-Kupu nih? itu Mas Kupu-Kupu Kak. Oke. Kalau aku kira-kira dia akan mau berkomitmen apa enggak gitu kali ya di akhir ya. Gitu kan tebak-tebakannya. Oke. Nah, ini tebak-tebakan ini aja ya. Dari aku sih, manusia itu kan dinamis ya. Dan ada cara overcoming kita komitmen issue tadi. Jadi kalau menurut aku sih bisa aja dia mulai begitu ya, hatinya luluh begitu sama si Yunabi ini, terus dia mau untuk berkomitmen begitu. Oke. Kalau dari aku, jadi menurut aku ya tapi kayaknya dia nggak dia belum berani komit. Dia mulai menunjukkan arah itu gitu loh. Mau komitmen. Jadi kalau Ivo, ini aku terputus-putus nih dengarnya. Jadi kalau menurut Ivo dia kayaknya enggak deh gitu ya? Cuman mau berubah
kayak oke aku mau cuman, tapi dia udah gitu loh, tulisannya dia Iya, punya. iya, iya, iya. Oke, aku akan push ininya kayaknya nih. Push sutradaranya tolong ganti sesuai dengan apa yang aku mau gitu. Nah, teman-teman juga nanti boleh tebak, kita akan mencobakan kira-kira dari penjelasan kita ini tadi, teman-teman bisa bayangin kira-kira benar. Ya, Oke. aku membaca gerakan mulut Ivo, kira-kira Mas Kupu-Kupu ini berubah apa enggak atau berkomitmen apa enggak gitu ya. Oke. Kak Raisa terakhir ada yang mau disampaikan nggak buat teman-teman? Apa closing statementnya ya? Uh, sebagai orang psikolog. Ya itu tadi sih sebenarnya manusia itu dinamis begitu ya. Kita bisa, aku nggak tahu ya pendapat teman-teman bagaimana, tapi kalau dari aku sendiri, kalau teman-teman punya trust issue, apa komitmen issue, atau punya pasangan yang atau lagi deket sama orang yang sedang punya komitmen issue begitu, ini emang extra work. Teman-teman bisa mengusahakannya bersama-sama dengan pasangan, atau mengusahakan dirimu menjadi terbuka, itu juga, dan komunikasi itu juga menjadi kunci begitu, mengenali diri, mengembrace diri kita, dan mengelola diri lebih baik lagi, bisa dilakukan gitu ya, kita bersama-sama melakukan untuk jadi pribadi yang lebih baik lagi. Yay. Oke, oke. Thank you Kak Raisa. Yeay, Dan aku nggak bisa tepuk tangan nih. Tangan aku sebelahnya megang handphone karena nggak bisa nih di apa, handphone mamaku nggak cocok di tempatku. ya, Sumpah hari ini tuh teknis kita ini banget ya, Po. Nggak aku siap juga nggak banget. menduga ini Kak. Kok suaraku juga tiba-tiba putus-putus, pusing juga. Nggak apa-apa. Kita kan konsepnya raw. Kita mau terima kasih dulu buat teman-teman. Terima kasih teman-teman yang udah gabung, udah Iya, ngikutin dari iya. awal. Semoga nggak Dari menyesatkan ya justru ya. semoga membantu Kak, semoga membantu. Iya, semoga membantu. Dan aku mau agak sedikit ini ya. Hmm. Dari yang aku sampaikan tadi itu, aku dapatnya dari dua orang expert begitu, artikel dari dua orang yang nulis itu, E.B. Johnson, NLPMP, aku nggak tahu ini, kayaknya gelar dari luar negeri dia, dan dari medium.com, dan dari siapa tadi di awal, Timothy Gilek PhD. Jadi teman-teman kalau mau cari aja artikelnya di situ. Beliau-beliau ini menuliskan tentang fear of commitment begitu sebenarnya. Begitu biar bertanggung jawab gitu loh diriku, Po. Iya. Bertanggung jawab. Oke, hai Kak, terima Takut. kasih ya. Ini Kak Dini, thank you. Terima kasih Kak Margaret. Terima kasih semuanya yang udah gabung. Terima kasih Iya benar. udah sangat menolong. Iya, buat ini followersnya mama aku juga. Ini kan pakai akunnya mamaku. Oh iya, ini mau di Instagram sekarang. Dan semoga kita sehat semua dan kita akan ketemu lagi sama Kak Raisa mungkin lain waktu di tempat yang lain. Teman-teman boleh untuk topiknya apa, nanti kita akan ketemu lagi. Thank you ya. Iya, betul. Dan semoga handphone saya bisa berfungsi Iya. ke depannya. Iya, terima kasih juga buat teman-teman. Semoga sharing-sharing kita tuh bisa berguna gitu ya, ada faedahnya. Sip, sip, Ada. sip, sip. Happy Sunday. Happy Sunday semuanya. See you. Terima kasih Kak Raisa. Thank you, thank you. Bye, Ivo.